sini kami dari kelompok 5 akan memberikan sedikit informasi mengenai teknologi informatika di bidang kesehatan. Di sini kami memberikan contoh di Puskesmas 1 Bangsri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dwi Safiratul RA. Saya Alia Isniarofi. Saya Bilkis Aulia Ramadhani. Saya Naila Arafatul Meta. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini diakibatkan oleh begitu banyak penemuan yang didapatkan dari teknologi informasi, baik itu dalam pengorganisasian suatu pengobatan maupun pengembangan penelitian kesehatan. Secara umum, teknologi di bidang kesehatan yang mengalami perubahan begitu pesat, yaitu dalam hal penggunaan reka medis. Reka medis dalam berbasis komputer akan menghimpun data klinis pasien secara lengkap. Selain itu, teknologi di bidang kesehatan sangat penting perannya, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jika kualitas dan fasilitas rumah sakit semakin meningkat, maka akan semakin meningkat pula jiwa manusia yang tertolong. Dampak positif: banyak ditemukannya berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang rusak, misalnya untuk seseorang yang mengalami kebutaan. Saat ini dapat dilakukan proses transplantasi mata. Seseorang yang buta dapat disembuhkan dengan donor mata dari orang lain. Begitu pula pada organ tubuh lain seperti ginjal dan jantung. Dampak negatif: radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memojokkan berbagai penyakit baru. Salah satunya adalah penyakit kanker. Kanker adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Selain itu, penyembuhan kanker juga menggunakan zat radioaktif yang timbul dari berbagai alat kesehatan. Hal ini juga dapat memicu munculnya penyakit baru. Terdapat banyak penemuan dan perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan yang telah banyak kita lihat sekarang ini. Akan saya jelaskan pada hari ini adalah teknologi pada alat reka medis dan juga teknologi di era digital. Melvan merupakan sebuah sekedar penyakit kanker kulit yang berbasis elektromagnetik. Alat ini berfungsi sebagai detektor yang mampu membedakan tai lalat yang tidak berbahaya dengan tai lalat yang terindikasi sebagai kanker kulit yang berbahaya atau disebut dengan penyakit melanoma. Dengan tingkat akurasi 98%, Melvin juga dapat mengangkat jumlah tindakan biopsi yang tidak diperlukan hingga 90%. Melvin menggunakan software berbasis pencitraan optik dan analisis data yang memungkinkan analisis non-invasif dari 0,25 mm di bawah kulit. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan rencana biopsi. Cara kerja alat ini ialah dengan memanfaatkan teknologi fotografi serta menggunakan gelombang elektromagnet sebagai alat untuk mengindikasi penyakit tersebut. Kemudian, data yang didapatkan dicocokkan dengan sekumpulan data atau database melanoma yang telah dikumpulkan sebelumnya pada alat ini. Perangkat ini kemudian menganalisa bagaimana cahaya yang menampilkan kendali, lalu memproses dan mendeteksi bahwa kanker mungkin berkembang di tempat tersebut. Hanya dalam 1 menit, alat ini dapat menganalisa sebuah informasi yang diterimanya dan menghitung kemungkinan bahwa tumor bisa berkembang. Aspirin elektrik adalah suatu alat medis yang dapat membantu meredakan sakit kepala ringan dan migrain dalam waktu yang singkat tanpa menimbulkan efek samping dan tidak meninggalkan bekas luka. Pengguna aspirin elektrik juga dengan menempelkan pada tulang tengkorak. Ketika pasien merasa sakit kepala, perangkat implan diletakkan di
cepat yang terasa nyeri, kemudian remote control yang ditempelkan pada pipi secara otomatis akan memancarkan impuls listrik yang berfungsi menahan sinyal sakit kepala yang dikirim dari sistem saraf khusus atau SPG, sehingga dalam waktu yang singkat dapat memblokir rasa nyeri yang dirasakan. Plester anti diabetes. Di dalam dunia kesehatan mungkin sudah tidak asing lagi dengan plester yang satu ini. Ini merupakan plester yang mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol terhadap kadar gula yang terdapat dalam darah. Apabila kadar gula terlalu tinggi, maka secara otomatis plester ini mampu mengalirkan cairan insulin mengalir ke dalam tubuh. Adapun keunikan dari plester diabetes ini adalah cara kerjanya yang tidak menimbulkan rasa sakit sendiri. Asalnya, plester ini mempunyai ukuran jarum mikro sehingga sangat kecil, bahkan kurang lebih mempunyai lebar dan panjang yang sama dengan bulu mata manusia. Cara kerja dari plester ini seperti cara kerja pankreas, di mana ketika gula darah sedang mengalami peningkatan, maka dengan cerdas alat tersebut akan mengeluarkan cairan insulin. Teknologi kesehatan ini sendiri berbeda dengan jarum insulin pada umumnya. Dengan demikian, maka melalui alat ini pula bisa menghadirkan dari adanya komplikasi lebih parah seperti kebutaan hingga gagal ginjal. Adapun penemuan dan perkembangan teknologi di era digital adalah e-health. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, electronic health atau e-health diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai hal di bidang kesehatan. Cakupan layanan kesehatan berbasis teknologi ini cukup luas, tidak hanya untuk konsultasi dokter secara online, membuat janji konsultasi atau untuk memesan obat, namun juga bisa untuk melakukan penelitian dan memberikan edukasi kesehatan. Tujuan utama dari electronic health adalah mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mengurangi biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Memesan obat, namun juga bisa untuk melakukan penelitian dan memberikan edukasi kesehatan. Tujuan utama dari electronic health adalah mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mengurangi biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di Indonesia sendiri, sistem layanan tersebut sudah banyak diterapkan, apalagi layanan kesehatan online yang menyasar konsumen semakin menjamur dan diminati. Namun demikian, akurasi keamanan dan privasi data serta perlindungan konsumen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dieksekusi. Telemedicine. Pada tahun 2010, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan pengertian telemedicine sebagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang yang berada dalam kondisi yang jauh dari fasilitas kesehatan. Awalnya, pengobatan jarak jauh ini dilakukan dengan teknologi sederhana. Misalnya, perawat di fasilitas kesehatan daerah terpencil melakukan konsultasi dengan dokter di rumah sakit di sebuah kota besar melalui telepon atau SMS. Namun, saat ini telemedicine sudah maju pesat. Salah satu contohnya adalah dokter dapat membaca hasil rekam jantung atau hasil ultrasonografi pasien melalui aplikasi tanpa harus bertemu langsung dengan pasien yang bersangkutan, memantau kadar gula darah pasien diabetes mellitus tanpa harus berjumpa dengan pasien tersebut setiap hari. Smart Health Card System. Kapasitas penyimpanan yang besar dari Smart Health Card System dan kemampuan pemrosesan yang sangat baik membuatnya menjadi pilihan ideal untuk implementasi dalam sistem perawatan kesehatan. Smart Health Card System memiliki chip microprocessor yang memungkinkan untuk menyimpan informasi. Smart Health Card System berisi data identifikasi dengan menggunakan foto dan PIN. Hal ini menghindari risiko penyalahgunaan. Smart Health Card System menyediakan penyimpanan yang aman dari file pribadi pasien.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.